Bagaimana jika batas antara manusia dan Tuhan tidak pernah ada? Bagaimana jika segala yang kita anggap terpisah hanyalah bayangan semu, seperti riak di permukaan air yang sesungguhnya tetap menjadi bagian dari sungai? Inilah inti dari ajaran Manunggaling Kawula Gusti, sebuah konsep mistik yang pernah mengguncang tanah Jawa. Seorang tokoh mengajarkannya, Syekh Siti Jenar. Bagi para pengikutnya, ia adalah seorang yang mencapai pemahaman tertinggi tentang Tuhan. Bagi para ulama di zamannya, ajarannya adalah bahaya yang bisa merusak tatanan agama dan masyarakat. Akhirnya, ia diadili, ia dikutuk, ia dihukum mati. Tapi, apa sebenarnya Manunggaling Kawula Gusti? Apakah manusia benar-benar bisa menyatu dengan Tuhan? Dan mengapa ajaran ini begitu berbahaya hingga harus dibungkam selamanya? Mari kita masuk ke dalam salah satu konsep mistik terbesar dalam sejarah Nusantara. Segmen 1. Makna harfiah Manunggaling Kawula Gusti. Untuk memahami ajaran Syekh Siti Jenar, kita harus mulai dari makna harfiahnya. Manunggaling Kawula Gusti berasal dari bahasa Jawa. Manunggal berarti menyatu, melebur, atau menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kawula bermakna hamba, yang dalam konteks ini merujuk pada manusia sebagai makhluk yang tunduk kepada Tuhan. Gusti adalah sebutan untuk Tuhan, Sang Pencipta, sumber dari segala yang ada. Jadi, secara harfiah, Manunggaling Kawula Gusti berarti bersatunya hamba dengan Tuhan. Namun, penyatuan yang dimaksud bukanlah dalam arti fisik, seperti dua benda yang digabungkan. Ini adalah penyatuan hakikat, di mana manusia tidak lagi melihat dirinya sebagai sesuatu yang terpisah dari Tuhan. Bayangkan seperti api dan panasnya, atau gelombang dan lautan. Gelombang tampak terpisah, memiliki bentuknya sendiri, bergerak naik dan turun. Namun, pada hakikat, gelombang tetaplah bagian dari lautan yang lebih luas. Ia tidak pernah benar-benar terpisah dari lautan, hanya saja bentuknya terlihat berbeda. Begitu pula manusia dalam hubungannya dengan Tuhan menurut konsep ini. Ajaran tentang penyatuan manusia dan Tuhan sebenarnya tidak hanya ada dalam budaya Jawa. Dalam Sufisme Islam, konsep serupa dikenal dengan istilah wahdatul wujud, kesatuan wujud, di mana segala sesuatu dipandang sebagai manifestasi Tuhan. Dalam filsafat Hindu, terutama dalam ajaran Advaita Vedanta, ada konsep Tattvem Asi, yang berarti engkau adalah itu menunjukkan bahwa diri manusia adalah bagian dari realitas ilahi. Namun, meskipun ajaran serupa ditemukan dalam berbagai tradisi, pemahaman Manunggaling Kawula Gusti dalam budaya Jawa memiliki corak tersendiri. Konsep ini berkembang dalam suasana mistik khas Jawa yang menggabungkan unsur Sufisme Islam dengan kearifan lokal, seperti kepercayaan animisme dan Hindu-Buddha yang lebih dulu ada. Dalam konteks ini, Syekh Siti Jenar mengajarkan bahwa Tuhan bukanlah sesuatu yang jauh di luar sana, melainkan ada dalam diri manusia itu sendiri. Tapi, bagaimana seseorang bisa mencapai kesadaran akan penyatuan ini? Bagaimana ajaran ini bisa mengguncang tatanan keagamaan di zamannya? Kita akan membahasnya lebih dalam di segmen berikutnya. Segmen 2. Makna filosofis dan mistis. Bagaimana kita bisa memahami Manunggaling Kawula Gusti secara lebih mendalam? Dalam ajaran Syekh Siti Jenar, manusia dan Tuhan bukanlah dua entitas yang benar-benar terpisah. Segala yang ada di alam semesta ini berasal dari Tuhan, termasuk manusia itu sendiri. Namun, dalam perjalanan hidupnya di dunia, manusia seringkali merasa terpisah, merasa memiliki identitas sendiri yang berbeda dari Tuhan. Bayangkan sebuah tetes air hujan yang jatuh dari langit. Awalnya, ia tampak sebagai sesuatu yang terpisah. Ia menyentuh tanah, mengalir melalui sungai, dan akhirnya kembali ke laut. Saat menyatu dengan samudra, tetes air itu kehilangan bentuk individunya. Ia tidak lagi bisa dibedakan sebagai tetesan yang terpisah, tetapi menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Begitu pula manusia dalam pandangan mistis Syekh Siti Jenar. Kita berasal dari Tuhan, menjalani kehidupan dengan kesadaran individu, lalu pada akhirnya kembali kepadanya. Namun, dalam kondisi spiritual tertinggi, seorang manusia akan menyadari bahwa dirinya sebenarnya tidak pernah benar-benar terpisah dari Tuhan. Ini bukan sekadar teori, melainkan pengalaman batin yang mendalam. Dalam kondisi ini, seseorang tidak lagi terikat oleh egonya sendiri, keinginannya bukan lagi miliknya, tetapi merupakan bagian dari kehendak Tuhan.
Segala tindakannya sejalan dengan kebenaran hakiki, karena ia telah melebur dalam kehendak ilahi. Dalam sufisme Islam, pengalaman ini dikenal sebagai fana, keadaan di mana seorang sufi merasa dirinya lenyap dalam kehadiran Tuhan. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai individu yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari wujud yang lebih besar, yaitu Tuhan itu sendiri. Namun, di tanah Jawa, konsep ini berkembang dengan cara yang unik. Syekh Siti Jenar tidak hanya mengajarkannya sebagai pengalaman batin, tetapi juga sebagai cara pandang terhadap realitas kehidupan. Baginya, kesadaran bahwa manusia tidak terpisah dari Tuhan seharusnya mengubah cara seseorang memahami hidup, kematian, dan keberadaan itu sendiri. Tetapi, pemikiran seperti ini juga menimbulkan pertanyaan besar. Jika manusia sudah menyatu dengan Tuhan, apakah ia masih perlu beribadah? Apakah aturan agama masih berlaku baginya? Disinilah letak kontroversi besar yang akan kita bahas di segmen berikutnya. Segmen 3, Manunggaling Kawula Gusti dalam pandangan Syekh Siti Jenar. Bagi Syekh Siti Jenar, hakikat kehidupan manusia tidak terpisah dari Tuhan. Ia mengajarkan bahwa Tuhan bukan sesuatu yang jauh di langit atau berada di luar diri manusia, melainkan sudah ada dalam setiap insan. Manusia tidak perlu mencari Tuhan ke tempat-tempat yang jauh, tidak perlu merasa sebagai makhluk yang terpisah. Yang diperlukan hanyalah kesadaran, pemahaman mendalam bahwa diri manusia itu sendiri adalah bagian dari keilahian. Namun, kesadaran ini tidak bisa dicapai dengan mudah. Ini bukan sekadar keyakinan, tetapi perjalanan spiritual yang panjang dan mendalam. Syekh Siti Jenar percaya bahwa syariat agama, aturan lahiriah seperti sholat, puasa, dan zakat adalah seperti tangga yang membantu manusia mendekati pemahaman hakikat. Tetapi, dalam pandangannya, ketika seseorang sudah mencapai kesadaran tertinggi, maka ia tidak lagi membutuhkan tangga tersebut. Bayangkan seseorang yang belajar berenang dengan pelampung. Awalnya, pelampung sangat penting untuk membantunya mengapung di air. Tetapi setelah mahir, ia tidak lagi memerlukannya. Jika ia terus bergantung pada pelampung, justru ia tidak akan pernah bisa merasakan kebebasan sejati dalam berenang. Begitulah cara Syekh Siti Jenar melihat aturan agama. Ia tidak menolak syariat, tetapi baginya, syariat bukan tujuan akhir. Hanya sebagai alat, bukan hakikat sejati. Tetapi pemikiran ini sangat berbeda dari ajaran Islam mainstream di zamannya. Para wali songo dan ulama lain menganggap bahwa syariat tidak bisa ditinggalkan, meskipun seseorang telah mencapai pemahaman spiritual yang tinggi. Sholat, puasa, dan aturan agama lainnya tetap wajib dijalankan seumur hidup, tanpa pengecualian. Disinilah letak perbedaan yang membuat ajaran Syekh Siti Jenar menjadi kontroversial. Jika seseorang merasa dirinya telah mencapai penyatuan dengan Tuhan, lalu menganggap dirinya tidak perlu lagi menjalankan kewajiban agama, apa yang akan terjadi? Bagaimana jika setiap orang mengaku telah sampai pada hakikat dan bebas melakukan apapun atas nama Tuhan? Pemikiran ini menimbulkan perdebatan besar, yang pada akhirnya membuat Syekh Siti Jenar dianggap sebagai ancaman bagi tatanan agama dan sosial. Inilah awal mula konflik yang akan berujung pada nasib tragis sang sufi. Segmen 4, Kontroversi dan Perdebatan. Di masa itu, Islam di Jawa masih dalam tahap perkembangan. Para wali songo memiliki tugas besar, menyebarkan Islam dengan cara yang bisa diterima oleh masyarakat Jawa yang telah lama dipengaruhi oleh ajaran Hindu-Buddha dan kepercayaan animisme. Metode yang digunakan para wali berbasis syariat, aturan agama yang jelas, dengan tata cara ibadah yang terstruktur. Mereka meyakini bahwa fondasi Islam harus kuat, agar masyarakat memiliki pegangan yang kokoh dalam menjalankan agama. Namun, di tengah proses ini, muncullah ajaran Syekh Siti Jenar yang begitu berbeda. Ia mengajarkan bahwa hakikat Tuhan ada dalam diri manusia, dan ketika seseorang telah mencapai pemahaman tertinggi, ia tidak lagi terikat oleh aturan-aturan lahiriah. Ajaran ini dianggap berbahaya. Bayangkan jika orang-orang mulai meyakini bahwa mereka sudah menyatu dengan Tuhan, lalu menganggap sholat, puasa, dan aturan agama lainnya sebagai sesuatu yang tidak lagi diperlukan. Bagaimana jika setiap orang merasa dirinya bebas dari kewajiban agama, lalu hidup tanpa batasan? Para wali songo melihat hal ini sebagai ancaman besar, bukan hanya karena bisa membuat orang meninggalkan ibadah, tetapi juga karena bisa menghancurkan tatanan sosial yang sedang dibangun. Dalam masyarakat Islam,
Aturan agama adalah pedoman hidup yang menjaga keseimbangan, membedakan yang benar dan salah, yang halal dan haram. Ajaran Syekh Siti Jenar dianggap melampaui batas, terlalu radikal, dan bisa mengacaukan sistem keagamaan yang telah ditata dengan susah payah. Akhirnya, Syekh Siti Jenar diadili. Beberapa versi cerita menyebut bahwa ia dihukum mati oleh para wali, sementara versi lain mengatakan bahwa ia menghilang secara gaib. Namun, yang jelas, ajarannya tetap hidup. Sampai hari ini, perdebatan tentangnya masih berlangsung. Apakah Syekh Siti Jenar adalah seorang sufi yang telah mencapai puncak pemahaman spiritual? Ataukah ia seorang yang menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya? Pertanyaan ini masih terus diperdebatkan hingga sekarang. Segmen 5. Hakikat Manunggaling Kawula Gusti. Jadi, apakah Manunggaling Kawula Gusti berarti manusia menjadi Tuhan? Tidak, konsep ini bukan tentang manusia menjadi Tuhan dalam arti menggantikan atau menyamainya. Sebaliknya, ini adalah kesadaran mendalam bahwa manusia dan Tuhan tidak pernah benar-benar terpisah. Seperti ombak dan lautan, ombak terlihat seperti sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi pada hakikat, ia tetap bagian dari samudra yang lebih luas. Begitu pula manusia, yang mungkin merasa terpisah dari Tuhan. Padahal hakikat ia selalu berada dalam keberadaannya. Bagi Syekh Siti Jenar, mengenal Tuhan bukan hanya tentang menjalankan ibadah formal, tetapi juga tentang menyadari kehadirannya dalam setiap aspek kehidupan. Namun, inilah yang menimbulkan pertanyaan besar. Apakah manusia bisa mencapai kesadaran ini tanpa mengikuti aturan agama? Bagi sebagian orang, syariat adalah jalan yang mutlak, tidak peduli sejauh mana seseorang mencapai pemahaman spiritual. Sementara bagi yang lain, syariat hanyalah alat untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam. Bukan tujuan akhir. Perdebatan ini tidak pernah benar-benar berakhir. Ajaran Syekh Siti Jenar tetap menjadi misteri yang menggugah pemikiran. Bagi sebagian orang, ia adalah seorang sufi yang mencapai pencerahan tertinggi. Bagi yang lain, ia adalah sosok yang menyimpang dari ajaran Islam yang umum. Namun, satu hal yang pasti, konsep Manunggaling Kawula Gusti terus hidup. Bukan hanya sebagai sejarah, tetapi sebagai pemikiran yang terus menginspirasi, mengajarkan kita untuk merenungkan siapa diri kita sebenarnya, dan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana menurut kalian? Apakah ajaran Manunggaling Kawula Gusti adalah kebenaran spiritual yang lebih tinggi? Ataukah ini adalah sesuatu yang berbahaya dan menyimpang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di konten berikutnya.